Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan membuat video tentang manajemen pasien safety dengan tema komunikasi efektif SDAR dengan anggota yang pertama. Halo semuanya, perkenalkan saya Seri Alifa dengan NIM 241844. Di sini saya berperan sebagai dokter visit. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Fahmi Hanifah dengan NIM 241840. Di sini saya sebagai kameramen. Halo semuanya, perkenalkan saya Mary Sanggreni dengan NIM 241859 berperan sebagai dokter IGD. Halo semua, perkenalkan nama saya Uti Adina Hila Salsabila dengan NIM 241847 sebagai perawat IGD. Halo semuanya, sebelumnya perkenalkan saya Rafika Rahma Oktaviani dengan NIM 241854. Di sini saya berperan sebagai perawat ruang latih. Halo teman-teman, perkenalkan saya Sherly Adriana Valinda dengan NIM 241839 sebagai sutradara. Halo teman-teman, nama saya Valentina Realita Vinesti dengan NIM 241842 sebagai pasien. Halo semua, perkenalkan aku Gita Patrunada, NIM 241868 sebagai penjaga lab. Sekian dari perkenalan anggota dari kelompok 3. Selamat menyaksikan dan selamat menonton. Dadah. Permisi. Iya silakan, Ibu. Mari berbaring di bed terlebih dahulu. Berbaring Ibu. Ibu. Baik Ibu, sebelumnya ada keluhan apa? Saya tuh udah 4 hari, panasnya itu naik turun. Iya. Nah, saya tuh udah pas hari pertama ke demam itu, saya ke klinik 24 jam. Udah dikasih obat paracetamol sama antibiotik. Tapi kok belum ada perubahan ya? Baik Ibu, saya cek suhunya sama tensi dulu ya. Iya. Permisi ya Bu, tangannya masih sini. Bu. Tangannya satunya sakit nggak Bu? Jika nggak sekalian cek suhu tubuhnya ya Bu? Iya. Cantik. Baik Ibu, tensinya 110/70 ya. Iya. Ibu, suhunya 39,3 derajat Celcius ya Bu. Ini suhunya tinggi. Sebelumnya apakah Ibu ada riwayat? 3 tahun yang lalu itu saya pernah tipoid ya. Oh ya, coba saya konsultasikan ke dokter lebih dulu ya Bu. Permisi. Siapa? Silakan masuk, Mbak. Ya. Permisi dok. Ya, silakan duduk dulu. Dok, ada pasien baru non-AV usia 20 tahun di bed 4 dengan keluhan hipertemia 39,3 derajat Celcius. Demam sudah 4 hari naik turun dan ada mual, muntah, riwayat tipoid 3 tahun lalu. Kondisi umum pasien lemah, menggigil, dan pucat dan berkeringat dingin. Apakah perlu dilakukan cek darah rutin dan uji Widal segera dok? Dan apakah pasien perlu diindikasi riwayat inap? Baik Mbak, kita cek dulu ya pasien. Mari Mbak. Permisi, Bu. Ya, gimana
Ibu demam, Ibu udah 4 hari yang lalu. Sakit perut ya? Perutnya mual? Mual. Saya cek dulu ya. Iya. Bentar. Udah berapa hari, Bu? Kalau demamnya itu udah 4 hari. 4 hari? Mm-mm. Udah sempat periksa? Udah sempat periksa. Saya cek dulu ya, Bu, maaf. Perutnya sakit? Mual. Tapi perih nggak, Bu, perutnya? Ya agak sedikit perih. Oke. Baik Ibu, saya resepkan obat dulu. Nanti misal Ibu harus mondok, mboten apa-apa nggih? Tidak apa-apa. Ya, kayak gitu saya permisi dulu ya, Bu. Istirahat dulu di sini. Baik, dari hasil yang saya sudah cek, memang benar pasien mengalami dehidrasi dan lemas. Saya sarankan untuk rawat inap saja, kemudian nanti berikan injeksi antibiotik ceftriaxone 500 mg, kemudian ondansetonnya 1 ampul, ranitidinnya juga 1 ampul. Kemudian juga pasang infus asering dan berikan paracetamol. Kemudian nanti dilos aja ya, Mbak. Oh iya. Dilos dulu aja. Baik dok, saya ulangi ya dok. Untuk injeksinya antibiotik ceftriaxone 500, ondansetron 1 ampul dan ranitidin 1 ampul, terus pasang infus asaring dan berikan paracetamol, drip setengah flap atau dilos dulu ya. Iya, betul. Baik. Baik, kalau begitu saya akan berikan obatnya dan saya akan berikan sampel ke lab dulu. Silakan. Baik dok. Mari silakan masuk. Permisi. Iya Su, silakan masuk. Iya, selamat malam, maaf mengganggu waktunya. Ini ada izin operan, ada pasien baru atas nama Nona Valen. Baik, tadi masuk jam berapa Sus dari IGD? Jam 1:36 dengan diagnosa medis demam tipoid, terus keluhan demam 4 hari, mual muntah 2 kali, riwayat tipoid 3 tahun lalu. Hasil labnya Widal positif, leukosit 9,2, 1000 UL, TTV terakhir suhunya 38,1 derajat Celcius. Itu setelah dikasih PCT ya. Baik. Soalnya semalam sebelum dikasih PCT itu 39,3. Terus tekanan darahnya 110/80, nadinya 78 kali per menit. Terus nafasnya 20 kali per menit. Kondisi masih belum stabil ya. Monitoring KU dan cairan. Terapi lanjutnya ceftriaxone 500 mg per 12 jam, ondan dan ranitidin 1 ampul per 8 jam. Jika suhu lebih dari 38,5 derajat Celcius, berikan sisa PCT infus dari dokter. Besok pagi ada rencana cek darah rutin ulang. Baik, untuk datanya sudah saya terima ya Sus. Silakan pasien dipindah ke bed 3B. Ya, baik sis. Terima kasih. Mari Dok. Oke, segera. Pagi Sus. Pagi Dok, silakan. Pagi hari ini pasien baru saya ada berapa ya? Tadi pagi barusan ada pasien baru Dok dengan Nona Valen masuk dini hari dari jam 2:30 pagi dengan tipoid ya Dok. Untuk tadi pagi itu demamnya udah 4 hari yang lalu, Widalnya positif. Tadi malam sudah masuk terapi awal dari IGD. Untuk kondisi pagi ini masih lemas, mual dan muntahnya 1 kali ya Dok. Untuk suhunya terakhir itu 36,8 Celcius. Untuk tekanan darahnya 110/90. Pasien mengeluh mual belum hilang Dok. Apakah ada tambahan terapi atau instruksi cek lab ulang untuk memantau kadar cairan Dok? Mohon divisit ya Dok. Oke Sus, tetap lanjutkan dan cek darah rutin setiap pagi untuk pantau pemulihan pasien. Baik. Saya ke ruangan sekarang. Boleh Dok, saya temani ya Dok. Baik. Isi Kak Valen. Iya. Selamat pagi Bu. Ini dengan saya Dr. Sally. Bagaimana kondisi pada hari ini? Apakah masih ada keluhan seperti nyeri atau diare? Ya kalau ini itu udah agak mendingan ya, tapi masih agak mual sama lemes. Oke, terima kasih.
Permisi ya Mbak. Iya. Masih terasa nyeri? Ya, udah mendingan sih. Oke baik Bu. Jadi dalam penyakit tifoid selain obat perlu adanya pemantauan pola makan. Jadi pada penyakit tifoid usus itu mengalami peradangan. Nah apabila nanti diberikan makanan yang terlalu banyak serat, nanti usus bisa terjadi iritasi dan sulit dalam penyembuhan. Nah, oleh karena itu nanti beberapa hari ke depan Ibu akan mengkonsumsi bubur ya. Nanti akan disiapkan rutin diet. Nah nanti apabila dari keluarga membawa makanan, dihindari untuk membawa makanan yang terlalu banyak serat. Seperti contohnya ada buah-buahan, pepaya muda dan nanas. Dan hindari juga untuk makan makanan yang terlalu banyak lemak. Seperti itu ya Bu? Iya. Sebelumnya apakah ada yang ditanyakan? Oh, tidak. Oke baik, untuk itu saya mau lanjut untuk visit pasien. Iya. Mari. Iya. Mari. Iya. Oke, terus nanti untuk pasien. Tapi mana ini? Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Saya perawat Rafika dari Ruang Melati ingin menjadwalkan cek darah rutin untuk Nona Valen usianya 20 tahun dengan diagnosa tipoid. Ya. Terakhir cek labnya kapan ya? Indikasi cek laboratoriumnya apa? Terakhir tadi dini hari, untuk idalnya positif, indikasinya untuk monitoring resiko kekurangan cairan dan evaluasi infeksi. Mohon dilakukan rutin setiap pagi sesuai instruksi Dr. Yeli. Baik, besok pagi akan mulai dilakukan cek darah rutin ya. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Permisi Mbak Valen. Iya. Apakah hari ini sudah membaik Mbak Valen? Ya, sudah agak mendingan. Baik, izin menginformasikan ya Mbak, tadi kami sudah berkoordinasi dengan dokter dan petugas laboratorium bahwa besok pagi Mbak Valen dijadwalkan untuk pengambilan darah ya Mbak, Iya. supaya untuk memantau kondisi Mbak Valen. Baik. Kalau begitu, adakah yang ingin ditanyakan Mbak? Belum ada. Baik, Mbak Valen harus tetap sering makan ya Mbak, tapi sedikit-sedikit aja. Nanti kalau Mbak Valen membutuhkan bantuan saya, bisa pencet tombol bel yang ada di samping Mbak Valen. Terima kasih ya. Halo teman-teman, demikian video simulasi komunikasi efektif SBAR yang kami peragakan melalui teknik situation, background assessment, dan recommendation, informasi medis antara perawat IGD, kemudian juga perawat ruangan, dokter, hingga petugas penunjang medis dapat tersampaikan secara akurat, lengkap, dan juga terstruktur. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya medical error dan memastikan keselamatan pasien atau pasien safety di rumah sakit. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton. Tunggu video selanjutnya.